Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sambil nungguin teman yang lain, kita mulai saja ya. Per hari ini leads-nya sudah bisa diakses. Jadi silahkan kalian yang bisa mengakses ya. Sambil coba nih leads-nya untuk absen. Kalau misalkan pakai handphone bisa pakai handphone, atau kalau misalkan mau pakai ini Zoom-nya silahkan di minimize ya, terus buka leads masing-masing. Kemudian apakah kalian bisa melakukan absen ya, absen di matematika discrete. Coba silahkan kita mulai saja untuk mencoba menggunakan attendance di di leads. Ini saya setting pukul 1.30 sih. Coba kalau misalkan ada yang nggak bisa atau yang kesulitan, silakan dibicarakan saja. Gimana, ada yang kesulitan nggak? Ada muncul nggak absennya? Bisa ya, oke, Miftah bisa ya. Itu kan ada pilihannya ya. Ada yang bentuknya kan tulisannya itu saya tulis H, I, T, dan A. H itu hadir, I itu izin ya, T itu terlambat, A itu absen ya. Absen di sini adalah tidak hadir ya. Jadi jangan terbalik ya. Jadi pilihnya yang hadir ya, yang hadir. I itu adalah izin. Jadi kalau misalkan kalian izin atau terlambat, silahkan klik ya, izin atau terlambat. Terus kalau tidak hadir nanti biasanya saya akan otomatis ya, kalau tidak hadir nanti akan terklik yang A-nya ini. Gitu. Jadi yang A itu adalah tidak hadir ya, jangan tertukar ya. Oke. So. Pak, kamu jadinya bingung. Mas, kamu jadinya bingung. Oke, Ana sudah masuk ini ya. Yuli juga udah masuk. Teris, Andre, Jessica, Auditya, Ines, Miftah, Idris, Nugraha. Nah, ini udah pada masuk ya. Berarti kita sudah berhasil melakukan attendance ya. Ini barusan Arvin, tadi saya dikabarin kalau kakeknya meninggal. Jadi saya absenkan Arvin. Oke. Buat ini saya buka sampai pukul berapa nih? 2.15 ya. Jadi nanti kalau misalkan ada teman yang baru join,
segera di absen ya, disuruh absen. Kalau misalkan lewat dari pukul 2.15 berarti nanti dianggap tidak hadir dan otomatis dianya tidak dianggap tidak bisa melakukan absensi ya di attendance-nya ya. Oke. Kita masuk ke materi ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat jumpa lagi dengan saya di pertemuan pertama di matematika diskrit ya. Matematika diskrit ini apa? Sebenarnya kurang lebih hampir sama dengan matematika yang lain ya. Jadi berhubungan dengan angka ya. Nah, cuman si matematika diskrit ini kita nanti akan belajar lebih banyak belajar dengan main logika ya. Jadi kita bagaimana caranya kita mengkonversi perintah di komputer atau di perangkat gitu ya. Nah, kita konversikan dengan perintah yang kita bisa, maksudnya yang biasa kita perintahkan. Jadi kita itu memerintah si komputer itu menggunakan matematika diskrit. Di matematika diskrit ini nanti kita akan banyak membahas ya, terutama yang paling basic sekali itu adalah logika ya, logika di komputer, terus kemudian logika di algoritma pemrograman ya, dan dicampur sedikit dengan logika yang ada di matematika ya. Oke, nah kurang lebih nanti materinya ini ya. Kurang lebih nanti materinya seperti ini. Bu, ya, di saya masih tampilan yang itu, Blitz. Masih yang Leeds ya? Iya. Sebentar ya, kalau gitu saya new share ya. Oke, bentar. Oke, sudah tertampil Irga? Sudah, Bu. Oke, jadi nanti ini ya materinya. Yang pertama hari ini kita akan membahas sedikit apa sih yang disebut dengan matematika diskrit ya. Terus nanti kita bahas sedikit himpunan ya. Terus nanti kita akan masuk ke dalam logika matematika ya, logika matematika. Terus nanti ada induksi matematika, ada aljabar boolean, kemudian ada relasi dan fungsi. Kemudian habis itu UTS, nanti setelah UTS ini akan saya serahkan kepada Bu Sylvia ya. Nanti Bu Sylvia mungkin akan membahas rekursi, kemudian relasi rekurensnya, kemudian teori bilangan ya. Kemudian ada kombinatorial. Kombinatorial ini maksudnya yang kalau kalian sebelumnya di kalkulus itu kombinasi ya. Di SMA juga sempat dapat ya materi kombinasi ini. Kemudian ada graf itu berarti teori graf ya, jadi bentuknya grafik ya. Terus kemudian teorema pohon, jadi korelasi pohon ya yang terjadi di pohon. Terus kemudian nanti ada kompleksitas algoritma, dan terakhir ada UAS ya. Ini lebih banyak teori sih sebenarnya, lebih banyak teori dan perhitungannya. Nah, jadi kayaknya akan sulit untuk kita membuat project ya di sini. Sebenarnya bisa aja, tapi kayaknya kita bahas ininya aja ya. Maksudnya matematika ini. Jadi lebih kita ngebahas perhitungan segala macamnya itu aja ya. Nah, di sini di matematika diskrit ini benar-benar logika yang dipakai ya. Jadi saya harap bermain-main logika sama insting ya di matematika diskrit ini. Oke, referensinya adalah ini ya, diskrit matematik punyanya Kenneth atau Rinaldi Munir. Nah, Rinaldi Munir ini banyak banget nih materinya, maksudnya
di Google ada gitu ya, dalam bentuk PDF juga ada. Jadi silahkan kalian kalau mau cari, searching, browsing silahkan, kalian download juga silahkan. Nanti kurang lebih kita mengacu terhadap diktatnya Rinaldi Munir ini ya. Oke. Nah, ini ya logika ya. Sekarang kita masuk ke apa sih? Kan tadi saya tampilkan materinya apa aja tuh ya. Nah, materinya kan logika matematika. Nah, logika berarti kan jika dan hanya jika yang seperti itu ya. Kemudian ada suatu kondisional ya, seperti itu. Jadi apa namanya? Nanti kita bermain-main di matematika diskrit itu seperti itu. Jadi ada banyak sekali di logika matematika ya. Hukumnya salah satunya adalah ini ya, komutatif, asosiatif, distributif, terus identitas. Jadi ketika logikanya ada kalimat gitu ya, terus kemudian digabung dengan T ini adalah biasanya identitas, itu nanti akan sama dengan apa namanya, kondisi yang pertama, seperti itu ya. Terus negation ya, apa namanya, negatif ya, negatif. Jadi nanti hasilnya adalah apa, identitas ya, kondisi tersebut ya. Nah, di logika ini nanti kita akan banyak berlatih ya, karena jujur saja kalau untuk logika ini terkadang apa yang kita logikakan, kita maksudnya adalah perasaan sih logikanya seperti ini gitu, tapi biasanya kalau digabungkan ya, diterapkan di matematika diskrit agak sedikit berbeda gitu ya. Itu pengalaman yang biasanya saya temui gitu ya. Jadi perasaan logikanya seperti ini, ternyata pada agak sedikit berbeda ya. Jadi banyak sekali hukum-hukum yang harus diperhatikan dalam logika matematika ini ya. Oke, terus kemudian tadi ada salah satu materi adalah relasi dan fungsi ya. Ini berarti fungsi satu-satu kan ya. Nah, jadi apa namanya, nanti kita berhubungan dengan relasi dan fungsi ya. Jadi kalau yang kiri ini, yang diagram satu ini tidak satu-satu ya, sedangkan kalau yang kanan ini tepat satu-satu ya fungsinya. Dari domain menuju hasil ya, dari asal menuju hasil itu tepat satu-satu, terus kalau yang sebelah kiri ini tidak satu-satu ya. Jadi kalau relasi dan fungsi biasanya membahas seperti itu ya. Kemudian ada lagi, kita akan membahas mengenai ya materinya di induksi matematik ya. Apa sih induksi matematik ini ya? Oke. Induksi matematik ya. Jadi dia lebih masuk ke apa namanya? Kayak bilangan-bilangan ya. Jadi logika di bilangan seperti itu ya. Induksi matematiknya itu. Nah, jadi induksi matematik ini merupakan teknik pembuktian ya. Jadi misalkan nanti kita punya teori, nah kita harus membuktikan teori tersebut apakah sesuai dengan teorinya. Jadi terus jalannya seperti apa gitu ya. Terus nah misalkan nih, kalau misalkan kalian menurunkan rumus gitu ya di dalam suatu matematika gitu atau dalam suatu fisika gitu kan, nanti kan ada step-stepnya. Nah, di situ melalui induksi matematika ini kita bisa mengurangi langkah tersebut menjadi satu gitu. Misalkan tadinya 8 step jadi tinggal 5 step. Jadi kayak digabungkan misalkan langkah ke-5 sama langkah ke-6 seperti itu. Dan itu tidak apa-apa karena untuk apa namanya,
memang bisa digunakan seperti itu ya. Jadi induksi matematik adalah teknik ya pembuktian yang baku di dalam matematika ya. Jadi apa namanya, walaupun langkahnya tidak di langkah-langkahnya tidak dikeluarkan semuanya gitu kan, ada yang kita skip, nah itu masih termasuk itu sah-sah saja dan nilainya itu sama sesuai dengan teori. Nah itu kita sebut dengan nama induksi matematika. Contohnya sebentar saya cari ya. Contohnya kalau misalkan kalian ingat di mata kuliah matematika teknik 1 yang apa namanya, bagian bilangan pangkat ya, bilangan pangkat kan kita kan masukin misalkan bilangan pertamanya berapa, terus udah gitu nanti bilangan ke n, nah bilangan ke n gitu kan, nah nanti bilangan ke n-nya apa namanya, dibuktikan betul nggak kalau bilangan ke n itu hasilnya adalah misalkan n plus 1 per n seperti itu. Nah itu adalah salah satu contoh dari induksi matematika ya. Oke, terus ada lagi yang disebut dengan teori bilangan. Kalau ini mah gampang lah ya. Nah, bilangannya ini bisa bilangan bulat, terus bilangan prima, bilangan cacah ya dan sebagainya ya. Oke, terus kita ada lagi yang kita sebut dengan kombinasi ya, kombinasi. Jadi misalkan ada kombinasi suatu gembok nih contohnya ya. Nah, terdiri dari 3 angka. Nah, berapa kombinasi angka yang dapat dapat kita ambil, kita bisa dapatkan dari kombinasi 3 angka dari gembok tersebut ya, kalau kombinasi seperti itu. Kemudian ada rekursif dan relasi rekurens. Apa sih rekursif ini gitu kan? Rekursi dan jadi di sini nanti apa ya, berhubungan, saling berhubungan materinya antara rekursi dengan fungsi ya, berhubungan juga dengan pohon ya. Oke, terus jadi apa? Jadi maksudnya adalah sebuah subjek dikatakan rekursi jika dia mendefinisikan terminologinya sendiri. Contohnya adalah seperti ini ya. Maksudnya apa sih? Kita bisa sebentar ya, saya share lagi. Contohnya adalah ini ya. Jadi sorry. Nah, contohnya seperti ini. Jadi si bilangan itu ada di dalam bilangan-bilangan yang lain gitu ya. Jadi kalau gampangnya sih dilihat dari sudut pandang gambar ya seperti ini gitu kan. Bahwa jadi ini adalah merupakan rekursi. Jadi jadi dia itu mendefinisikan terminologinya dirinya sendiri ya. Terus apa namanya? Apa yang ada di dalam dirinya itu sama dengan yang dia tampilkan ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Nih, kita balik lagi ya. Jadi terminologinya seperti itu. Terus ini adalah teori graf ya. Jadi bentuknya grafik gitu ya. Jadi
lebih ke kayak jalan tercepat ya menuju yang diinginkan. Jadi kalau misalkan nanti di di mata kuliah yang lain, nanti kita sering akan berhubungan dengan teori graf ini ketika kita mau menuju misalkan si data atau si sinyal gitu ya, atau suatu informasi itu akan dikirimkan ke satu titik. Nah, di situ kan banyak sekali jalan menuju titik tersebut ya. Ini contohnya kalau saya gambarkan. Misalkan nanti dari titik 1 nih ya, terus kita mau kirim sinyal ke titik B. Nah, di sini ada yang langsung, ada yang misalkan melalui titik-titik tertentu gitu ya. Misalkan ada C, terus ada D gitu kan. Terus baru ke B. Ada lagi misalkan di sini ada titik E gitu kan. Nah, nanti dari titik E ini ke D, terus baru ke B, misalkan seperti itu. Jadi teori graf itu kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada node-nya gitu. Jadi ada banyak jalan menuju Roma lah seperti itu. Nah, ini adalah pohon diagram ya. Jadi diagram pohon ini nanti kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan pada saat pohon diagram ya. Jadi sama kurang lebih seperti yang tadi ya, teori graf tadi. Cuman kita ini lebih terstruktur ya. Ya bentuknya adalah seperti pohon gitu. Kemudian nanti kita juga di matematika diskrit karena tadi dari awal saya sudah bilang kalau matematika diskrit itu mainannya kita ngobrolin logika matematika. Jadi nanti pasti kalian ketemu lagi sama yang namanya aljabar boolean. Sepertinya ini sudah kemarin ya di aljabar linear ya, terus kemudian di algoritma ya. Ini kayaknya udah hafal lah ya, ini and or segala macam gitu ya, fungsi-fungsi. Dan ini nanti biasanya nanti kalau ketemu kasusnya akan digabungkan dengan logika. Jadi misalkan diimplementasikannya dalam bentuk aljabar boolean. Logika yang tadi ya, materi yang pertama tadi dikonversikan ya biasanya di dalam bentuk aljabar boolean. Ya, biasanya sih seperti itu. Oke, dan terakhir ya, yang terakhir ini adalah tentang kompleksitas algoritma ya. Kalau algoritma ini ya logaritma biasa ya, bisa yang pangkat 10, logaritma 10, bisa juga yang lainnya ya, log n log n dan sebagainya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke matematika diskritnya itu sendiri secara global ya. Matematika diskrit ini mengkaji objek-objek yang dalam bentuk diskrit ya. Dalam bentuk diskrit berarti kan dalam bentuk sinyal, dalam bentuk digital gitu ya. Jadi kapan suatu benda atau sesuatu itu disebut dengan diskrit? Nah, apabila terdiri dari sejumlah sehingga elemennya berbeda atau elemennya tidak bersambungan ya. Contohnya adalah himpunan bilangan bulat. Terus kalau lawan kata diskrit itu adalah kontinu atau terus-menerus. Contohnya adalah himpunan bilangan real ya. Jadi kalau diskrit itu kontinu atau terus-menerus. Jadi dia kayak berkesinambungan ya. Seperti itu. Diskrit versus kontinu ya, seperti ini ya. Oke, nah aplikasi dari matematika diskrit ya. Nah, si komputer itu kan sudah digital ya. Jadi dia bekerja secara diskrit. Jadi informasi itu yang ada di komputer itu disimpan dan dimanipulasi sama komputer itu dalam bentuk diskrit. Jadi kita akan belajar bagaimana caranya si otaknya komputer itu bekerja, ya kurang lebih matematika diskrit seperti itu. Ya. Terus contohnya nih di gambar ini yang saya punya
kamera digital itu menangkap analog, kemudian direpresentasikan dalam bentuk diskrit ya, dalam bentuk pixel. Nah, biasanya kalau misalnya kalian hobi fotografi ataupun foto-foto nih, walaupun pakai handphone, kan kalau misalnya mau edit biasanya kan dalam bentuk pixel ya. Nah, itu juga termasuk pixel ini adalah merupakan elemen diskrit ya, elemen jadi suatu bagian dari diskrit kediskritan suatu gambar gitu ya, si pixel-pixel itu. Oke, banyak sekali di matematika diskrit ini nanti akan ada banyak sekali pertanyaan ya. Contohnya yang paling mungkin adalah tadi ya kombinasi ya, berapa banyak kemungkinan jumlah password ya yang bisa dibuat dari 8 karakter, atau misalnya tadi kan contohnya gembok tadi itu 3 ya, 3 karakter. Karakter itu bisa huruf, bisa angka gitu kan. Nah, itu nanti kombinasinya ada berapa Kak? Gitu ya, ada berapa kombinasi kita bisa mengunci si gembok tadi dari 3 angka ya, seperti itu. Terus bagaimana kalau misalkan kalian sering pernah pinjam buku kan di dalam perpustakaan tuh sudah ada ditandai dalam bentuk digital ya, biasanya di sisinya, di sisi sebelah kirinya ya, yang menempelkan buku itu ditempel biasanya diagram batang atau code bar ya, di situ ada tulisannya. Atau misalkan kalian belanja ke supermarket gitu kan, ketika di scan itu kan yang di scan adalah diagram barnya kan, bukan, dia tidak men-scan angkanya tapi diagramnya kan. Nah, nanti keluar, oh ini judulnya adalah buku matematika diskrit, penerbitnya Rinaldi Munir. Kemudian ketika diagram bar itu diganti sedikit gitu kan, nanti yang keluar misalkan sama-sama matematika diskrit misalkan, tapi penerbitnya atau penulisnya beda. Nah, bagaimana? Jadi di matematika diskrit lah bagaimana caranya memvalidasi suatu nomor ISBN dalam suatu buku. Terus string biner yang panjangnya ini sama ya, tadi kayak scan barcode ya. Terus lintasan terpendek dari satu kota ke kota B. Nah, yang tadi ya, teori graf tadi ya. Bagaimana cara bentukan, udah lintasannya paling pendek dan itu yang paling efektif. Nah, itu nanti kita belajar di teori graf. Biasanya ada yang lintasan terpendek tapi tidak efektif, ada seperti itu. Nanti banyak sekali kondisinya pada saat kita membahas mengenai teori graf gitu ya. Ada yang lintasannya panjang tapi dia sangat tidak banyak gangguan, atau misalkan sangat efektif gitu kan. Terus berkaitan dengan waktu juga ya, seperti itu. Terus ada contoh lagi faktorial. Nah, faktorial di sini contohnya adalah misalkan saya punya uang 100 rupiah gitu ya, bisa dapat permen misalkan 50. Nah, tapi terus itu harga permennya misalkan berarti 20 rupiah gitu kan. Terus kalau misalkan saya punya uang 100, saya permennya harganya 50, dapatnya cuma 2 ya, seperti itu ya. Jadi lebih ke faktorial ya, faktorialan. Terus udah gitu yang terakhir biasanya ada 2 buah algoritma ya, menyelesaikan pada saat suatu permasalahan atau suatu kasus, algoritma mana yang paling baik, yang tadi ya tentang teori algoritma ya. Terus ini kalau untuk dapatkah kita melalui semua jalan, nah ini ya tentang teori graf juga. Terus makanan murah tidak enak, makanan enak tidak murah. Nah, ini kita bicara tentang logika ya. Manakah kedua pernyataan tersebut menyatakan hal yang sama, atau hasil dari
apabila pernyataan 1 dengan pernyataan 2 ini hasilnya apa. Nah, itu nanti kita akan bahas di bagian logika ya. Nah, kenapa sih kita harus belajar matematika diskrit ya, sesuai dengan apa namanya silabus dengan kurikulum ya. Jadi karena di teknik itu kan kita belajarnya pasti matematika semua ya. Jadi dan saya yakin kalian matematikanya bagus-bagus ya, bagus, baik-baik semuanya, berpikirnya juga cukup matematis gitu kan. Nah, tinggal kita mengasah apa namanya pemikiran logika kita. Nah, di mana kita mengasahnya ya di matematika diskrit ini gitu ya. Terus bisa membuat argumen matematika gitu ya. Terus menentukan teori, salah. Maksudnya adalah membuktikan teori teori suatu argumen matematika. Disitulah kita harus belajar matematika diskrit ya. Oke. Ini yang tadi ya, mempelajari fakta-fakta matematika. Nah, terus matematika diskrit ini adalah jadi landasan ya, landasan matematis kalian ya untuk kuliah-kuliah lain di bagian informatika ya. Contohnya di algoritma, di struktur data, nanti yang akan berhubungan dengan jaringan komputer, jaringan telekomunikasi, dan yang pokoknya yang berhubungan dengan yang namanya jaringan ya. Jaringan itu pasti kita butuh banget si matematika diskrit ini, karena kan pada dasarnya si komputer itu kan berbicara dalam bentuk angka ya, dalam bentuk kode biner ya. Nah, jadi kita memahaminya dari matematika diskrit ini. Terus nanti kalau misalkan kalian apa namanya tertarik nih sama security gitu kan, nanti juga apa namanya matematika diskrit ini sangat membantu kalian untuk memahami sekuritas di komputer ya. Jadi matematika diskrit ini adalah merupakan matematika yang khas informatika ya. Nah, bukan informatika seperti yang di Fakultas Ilmu Komputer ya. Kalau di sini kita lebih hanya yang umum ya, yang umum dan yang basic. Jadi kita kayak hanya mengetahui bagaimana cara suatu apa namanya suatu komputer atau suatu hardware itu berbicara gitu atau menyampaikan sinyal atau informasi ya, bagaimana caranya mereka menyampaikan dan kita bisa mengkonversinya dalam bahasa kita itu. Oke, ini tadi ya sudah dibahas di depan ya, penalaran matematika, analisa kombinasi, struktur diskrit ya. Di sini tadi yang berhubungan dengan kombinasi berarti ada relasi, permutasi ya. Ada juga graf ya, teori graf dan pohon, terus berpikir algoritma ya, pemecahan algoritma tadi, algoritma data, terus kemudian di akhir perkuliahan diharapkan kalian bisa mengaplikasikannya atau minimal mengetahui cara berpikirnya si komputer ini pada saat menyampaikan data atau menyampaikan informasi adalah seperti ini ya, seperti itu. Bagaimanapun juga komputer itu adalah hanya alat gitu ya. Bagaimana alat tersebut kerja tetap inputannya dari manusia ya. Jadi kalian tidak perlu takut, tidak perlu ragu untuk bersaing dengan komputer gitu kan, karena tetap yang punya power full gitu ya, yang punya kekuatan itu di manusianya. Oke. Ini saya akan sekilas apa namanya sekilas bahas tentang himpunannya. Jadi saya buka lagi nih tentang himpunannya. Himpunan itu biasanya akan berkaitan dengan diagram Venn ya. Himpunan itu adalah kumpulan objek dengan karakteristik yang sudah didefinisikan sebelumnya. Contohnya misalkan himpunan mahasiswa Fakultas Teknik. Nah, di dalamnya itu nanti ada
ada teknik mesin, ada teknik industri, ada teknik elektro gitu ya, ada teknik perkapalan seperti itu. Terus ada himpunan bilangan genap terdiri dari bilangan yang genap 2, 4, 6 dan seterusnya gitu kan. Terus ada anggota yang binarnya panjang ya, 5 gitu kan. Terus di antara 5 tadi dia punya 3 gitu ya. 3 simbol yang angkanya adalah 1 gitu ya. Oke. Nah, notasinya ya pada himpunan ya. Notasi pada himpunan adalah seperti ini ya. Dalam huruf besar miring, terus di dalamnya anggotanya itu di dalam kurung kurawa, dan setiap anggota ini dipisah dengan oleh tanda koma ya. Urutan simbol tidak berpengaruh ya. Jadi misalkan A, I, U, E, O itu I, O, A, E, U itu sama ya, sama. Terus negasinya, ini adalah notasi-notasinya. Terus operasinya adalah gabungan dan ini irisan dan ini adalah gabungan ya, seperti itu. Oke, ini biasa aja lah ya. Terus ada juga yang namanya subhimpunan ya. Subhimpunan itu diberikan 2 himpunan A dan B ya. Terus apabila kita punya aturan gitu ya, ada syarat itu X anggota A berlaku untuk X anggota B, maka dikatakan bahwa A itu merupakan subhimpunan dari B ya. Secara matematis A itu subhimpunan B atau B juga subhimpunan dari A gitu kan. Oke, contohnya himpunan yang sering digunakan ya biasanya adalah bilangan asli ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Terus bilangan bulat dari negatif sampai positif ya, sampai tahap terhingga. Terus rasional, bilangan real, bilangan kompleks ya. Terus kita bicara lagi himpunan disjoin ya. Kenapa disebut disjoin? Ketika kita punya himpunan A dan B, tapi tidak terdapat anggota A yang menjadi B ya. Nah, misalkan contohnya adalah yang A ini terdiri dari 2 bilangan genap ya. Terus yang B 6-nya tidak ada ya, 6, 10 tidak ada. Sedangkan yang C adalah 1, 3, 5, 7 dan 9 ya. A dan B itu tidak disjoin, tapi A dan C disjoin. Demikian pula dengan B dan C ya. Dikatakan disjoin jika tidak terdapat elemen anggota A dan yang B ya. Kalau di sini kelihatan ya, si A ini kan genap, sedangkan yang C ini adalah ganjil. Jadi kita bisa katakan A sama C ini disjoin ya. Ini adalah contoh-contoh dalam bentuk penggambaran dalam suatu diagram Venn ya. A ini merupakan anggota dari C, terus A dan B ini disjoin ya, sedangkan A dan B ini digabung ya. Diagram Venn adalah representasi himpunan secara visual, di mana representasi himpunan tersebut berada dalam suatu daerah persegi panjang. Dan ini yang kotaknya ini ya, ini adalah himpunan semesta ya, atau biasanya disebut dengan U ya, atau singkatan dari universal. Oke, tadi ya, ini operasi gabung, terus kalau bentuknya seperti ini adalah operasi irisan ya. Ini bisa kalian baca, nanti saya save ya. Oke. Nah ini ya, aljabar himpunan ya. Ini adalah basic dari operasi himpunan ya. Contohnya kalau misalnya kita lihat nih di sebelah gambar ini ya, sebelah gambar yang ada gambar ini, lingkaran-lingkaran ini adalah set A dan set B. Nah, ketika A dan B ini memiliki anggota yang sama, itu bisa digabung ya kan, bisa digabung. Jadi
A, U, B gitu kan. Terus apa namanya? Ada lagi komplement. Komplement berarti kan tidak ada yang menjadi anggota dari B gitu kan. Berarti yang diarsir adalah si A-nya. Terus union ya, digabung. Ini salah nih ya, harusnya irisan ini ya, yang gambar ini ya. Yang digabung adalah yang ini ya, A, U, B ini ya. The union of A and B ya. Terus ini harusnya ininya tandanya harusnya kebalik ya. The intersection of A and B ini nanti jadi intersection jadi irisan ya. A dan B ya ini. Terus subset ya, jadi bagian dari si A ini merupakan bagian dari himpunan B. Terus ini adalah simetris ya, perbedaan simetris antara A dan B. Ya, jadi A sama B-nya yang diarsir gitu. Oke, himpunan kemudian nanti kita akan berbicara dengan himpunan hingga. Tadi kan ada himpunan perbedaan yang mutlak ya, mutlak, relatif, terus ada himpunan hingga ya. Jadi ada sampai tertentu ya, satu elemen tertentu gitu ya. Himpunan A dikatakan hingga jika A adalah himpunan A sama dengan C lebih besar dari 0. C merupakan integer A memuat tepat sejumlah hingga elemen ya. Jadi elemennya sampai berapa gitu. Terus himpunan A dikatakan terhitung atau countable jika A hingga atau jika elemen pada A dapat disusun dalam pola barisan. Nah, jadi dalam kasus yang terakhir ini A dikatakan terhitung tak hingga, dalam hal yang lainnya A dikatakan tak terhitung ya. Terus ada prinsip pencacahan dari himpunan ya. Kardinalitas ini adalah banyak elemen. Banyaknya elemen ya. Nih. Notasinya seperti ini gitu ya. Terus prinsip pencacahan nanti ada kita bahas mengenai prinsip inklusi dan eksklusi ya. Terus ada lagi kelas himpunan. Himpunan yang memiliki beberapa kesamaan karakteristik ya, nanti ada kelas himpunannya. Jadi misalkan sama-sama mahasiswa teknik misalkan, jadi satu himpunan. Atau misalkan sama-sama perempuan gitu ya. Jadi nanti itu jadi kelas himpunannya adalah wanita misalkan. Atau misalkan tinggi badannya 200 ya, 200 cm. Nah, itu mereka bisa menjadi kelas himpunan ya. Nanti ada anggotanya berapa orang, misalkan tadi yang tingginya 200 cm ada 5 anggota, misalkan. Atau misalkan tadi di teknik elektro yang perempuan keseluruhan ada 10 anggotanya gitu. Seperti itu ya. Terus ada lagi himpunan pangkat ya. Jadi notasinya adalah 2 pangkat A misalkan atau 2 pangkat N dalam kurung A ya, seperti ini. Terus ada lagi kita akan nanti ketemu lagi yang namanya himpunan partisi ya. Jadi di partisi ya, dibuat part-partnya ya. Ini sih lebih banyak disjoinnya ya kalau untuk partisi. Oke. Tampaknya sudah habis pendahuluan hari ini. Oke. Pas ya. Ada yang mau ditanyakan mengenai matematika diskrit? Ibu, nanti ini PPT-nya di-share di Leads atau di WhatsApp? Nanti untuk sementara akan saya share di 2 tempat ya, di WhatsApp juga, di Leads juga. Jadi apa namanya, nanti takutnya kalau di WhatsApp suka ini ya, suka kalau telat ngambil suka nggak keambil. Jadi nanti saya share di Leads juga, saya share di WhatsApp juga ya. Terima kasih. Terus buat yang belum absen, jangan lupa absen ya. Karena saya nggak tahu nih nanti
pelaporannya bagaimana ya? Apakah nanti kalian langsung diamati dari Leeds, apakah nanti tetap melalui absen manual yang biasanya ya. Jadi usahakan tidak lupa untuk absen di Leeds-nya ya. Oke. Mungkin untuk pengantar matematika diskrit hanya itu tadi ya. Kalau misalkan nanti mau diskusi selanjutnya silahkan di WhatsApp grup, tidak apa-apa. Di sini saya akan share di WhatsApp ya materi yang untuk matematika diskrit ini, dan juga saya akan upload di Leeds ya. Oke, kalau tidak ada ditanyakan, terima kasih atas atensinya hari ini. Minggu pertama ini kita baru pendahuluan ya, baru pemanasan nih ya. Jadi apa namanya, bikin ini dulu ya, kita sambil sharing-sharing aja, sambil kita mengikuti perkembangan web e-learning yang terbaru ini ya. Oke, kalau nggak ada, terima kasih atas atensinya. Tidak lupa saya mengucapkan tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita bisa segera bertemu ya, langsung di kelas ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam, Bu.